Kareba Baji-Bajiji, saatnya Anda menyimak berita Makassar bersama saya Priscilia Claudia. Sejumlah berita menarik akan kami sajikan untuk Anda. Berikut 3 berita utama hari ini. 5 perampok menyatroni warung makan di kota Makassar. Uang ratusan ribu rupiah dalam laci raib. Viral di media sosial, anggota Polres Pindrang berpangkat Aibda menganiaya seorang ibu di kampung Wae Tuwae. 82% warga di Makassar siap beralih dari siaran televisi analog ke digital melalui program analog switch off yang dicanangkan pemerintah. Lima perampok menyatroni warung makan di Jalan Poros Simpang 5, Kota Makassar. Komplotan perampok mengambil uang dalam laci kemudian melarikan diri. Dari rekaman CCTV yang viral di media sosial, tampak 5 perampok menyatroni warung makan di Jalan Poros Simpang 5, Kota Makassar. 4 pelaku memakai topi dan penutup muka, sedangkan 1 pelaku lainnya memakai helm membawa anak panah siap untuk memanah korban. Komplotan perampok mengambil uang dalam laci kemudian melarikan diri. Pemilik warung makan mengaku kehilangan Rp150.000 hingga Rp200.000. 5 orang ya, Pak? Oh. Dia bagaimana Pak? Awalnya bagaimana? Kalau awalnya sih serentak aja, langsung datang tiba-tiba gitu. Sebelum itu kayaknya ada komplotannya yang teman-temannya di sini. Ya. Alasannya kan bikin rusuhnya nyari musuhnya. Yo. Pada saat kejadian Bapak ada di mana pada Saya lagi di belakang sementara lagi kerja. Cuman saya mau maju juga kan, takut juga kan. Keselamatan kan istilahnya lebih penting juga. Mereka bawa apa Pak? Mereka bawa apa? Ya? Bawa senjata tajam atau apa? Kayaknya ini kayak busur-busur lagi. Soalnya dari jauh kan udah begini-begini dia. Apalagi yang pakai helm paling ringan. Pak, waktu kejadian ada pembeli juga ya di sini Pak? Sementara lagi nggak ada satu juga, lagi sepi memang. Lagi sepi juga ya. Tapi kejadian itu membuat takut kita ya. Iya, terus terang kalau kayak trauma sih mau dicek. Pak, kalau dari segi pelaku gimana? Ya? Segi-seginya, pakaiannya, hikmat, Ada yang pakai jaket, ada yang ini, tapi kebanyakannya semuanya tertutup sih. topi. Enggak, pakai masker, topi, ada yang pakai helm kan ditutup semua gitu. Ada sesuatu yang diambil Pak? Ada seperti apa? Di sini aja uang, tapi yang uang yang besarnya udah alhamdulillahnya sebelum kejadian udah dimasukin ke dalam. Yang diambil Jadi yang berapa? tersisa ya sekitar 200 kurang lah. Hingga kini polisi masih melakukan penyelidikan termasuk memburu 5 kawanan perampok. Mengarahkan korban untuk melapor, kemudian kami akan melakukan penyelidikan. Awalnya dia cari teman, atau ada cari, ada mungkin ada lawan. Tapi itu masih dalam tahap penyelidikan. Oke, apakah ada pengancaman? Kalau ada pengancaman sudah seperti apa? Sesuai keterangan itu dia membawa senjatanya menjadi tusuk. Ada sesuatu barang yang diambil atau kejadian? Atau Karena kan dilihat dari ada uang tunai 150.000 jatuh dari laci korban. Pemilik warung makan berharap kelima perampok segera ditangkap sehingga tidak resah saat berjualan sejak malam hingga pagi. Zainuddin melaporkan dari Kota Makassar. Mayat bayi hangus terbakar 60% ditemukan di tempat sampah Jalan Agus Salim, Kota Makassar. Polisi hingga kini masih menyelidiki orang tua yang diduga sengaja membuang bayi. Masyarakat Jalan Agus Salim, Kota Makassar digegerkan penemuan mayat bayi terbakar 60% dalam tempat sampah. Jenazah awalnya ditemukan 2 bocah, kemudian melaporkan ke warga lain dan polisi. Guna keperluan penyelidikan, jenazah bayi dibawa ke Rumah Sakit Bayangkara Makassar. Lantaran terbakar, jenis kelamin bayi belum diketahui. Polisi hingga kini masih mencari orang tua yang diduga sengaja membuang bayi karena hasil hubungan gelap. Ditemukan ya? Laporannya ya ditemukan sekitar jam 11:30, jam 12 lewat. Kondisinya Bang, bagaimana? ini kondisinya ada saya lihat terbakar tuan. Iya, kondisinya dalam keadaan hangus bagian. Itu memang sengaja dibakar atau seperti apa, Bang? Kira-kira demikian karena memang sampahnya dalam keadaan terbakar. Oh begitu. Kalau ini Di lokasi PR penemuannya tempat apa? Bukan tempat sampah. Memang kalau saya lihat bekasnya ya memang tempat bekas bakar-bakar, tempat sampah memang. Oh, biasa dikasih jalan di tempat pembakaran di Ya, biasa. biasa digunakan untuk bakar-bakar ini sampah. orang yang kali pertama temukan Anak-anak.
untuk kondisi luka bakarnya itu baik berapa persen Bang? Luka bakar ya mungkin kalau diperkirakan yang sekitar 60%. Di bagian apa saja itu? Bagian badan, Seluruh badan? tidak seluruhnya bagian. Dari kaki apa? Kelaminnya sudah diketahui apa? Kalau kelaminnya saya tidak bisa menduga-duga karena sekarang sudah dibawa ke Dokpol. Nanti pihak rumah sakit yang menentukan. Pasca kejadian ini upaya lanjutan dari pihak kepolisian apa yang dilakukan? Nah, jadi dari pihak kepolisian sementara melakukan penyelidikan guna mencari siapa pelakunya. Dugaan memang ini bayi ini sengaja dibuang atau? Iya, dugaan memang bayi ini dibuang oleh si pelakunya mungkin karena mungkin malu atau gimana aborsi sehingga bayi itu dibuang. Aparatur sipil negara atau ASN yang menendang motor siswi SMP di Sinjai kini berstatus tersangka ditahan di Polres Sinjai. Akibat sikap arogannya, tersangka juga terancam sanksi tegas dari pemerintah Kabupaten Sinjai. Aparatur sipil negara atau ASN yang menendang motor seorang siswi sekolah di Sinjai telah ditetapkan sebagai tersangka. Bahkan pejabat di Dinas Pemuda dan Olahraga Sinjai tersebut juga ditahan di Polres Sinjai. Tersangka terancam kurungan 3,5 tahun sampai 5 tahun penjara. Tersangka pun telah dinonaktifkan sementara dan hanya menerima gaji 50%. Hasil gelar perkara bahwa terduga yang melakukan penendangan terhadap kendaraan motor yang terjadi pada hari Selasa tanggal 13. Berdasarkan hasil gelar perkara kita tingkatkan ke proses penyidikan. Kemudian dari proses penyidikan kita telah lakukan penetapan tersangka. Kan berdasarkan hasil gelar perkara adalah pasal 80 Undang-Undang Tindak Pidana Perlindungan Anak, Yunto pasal 351 ayat 1 KUHP. Ancaman hukumannya benar? Ancaman hukuman kalau Undang-Undang Perlindungan Anak di situ 3 tahun 6 bulan. Menyikapi perilaku arogan ASN tersebut, Bupati Sinjai berjanji memberikan sanksi tegas termasuk ancaman pemecatan. Hasil pemeriksaan tersebut, kami dari pemerintah daerah akan melakukan kajian bagaimana hal-hal yang dilanggar oleh ASN tersebut, baik dari kode etik kepegawaian maupun hal-hal yang mungkin dilakukan oleh ASN tersebut yang dianggap melanggar. Nantinya insya Allah kita akan berikan tindakan setegas-tegasnya terhadap pelaku yang insya Allah memberikan efek jerah. Sebelumnya pada Selasa 13 September 2022 terekam video amatir seorang aparatur sipil negara Sinjai menendang motor yang dikendarai siswi SMP. Pelaku menendang motor korban karena kesal bumper depan mobilnya diserempet. Korban yang kaget motornya ditendang justru menarik gas motor hingga melaju kemudian terjatuh bersama motornya. Tidak lama setelah videonya viral di media sosial hingga muncul banyak kecaman dari warganet, polisi menangkap pelaku. Andi Muhammad Sardi melaporkan dari Kabupaten Sinjai. Anggota Polres Pinrang berpangkat Aibda menganiaya seorang ibu di Kampung Waituoi, Kabupaten Pinrang. Walaupun sepakat berdamai, pelaku tetap menerima sanksi penahanan 5 hari. Rekaman video penganiayaan seorang ibu di Kampung Waituoi oleh anggota Polres Pinrang berpangkat Aibda beredar di masyarakat. Diduga masalah dipicu hasil penjualan ikan dari tambak keluarga pelaku. Korban diklaim berbohong terkait hasil penjualan ikan yang dipercayakan oleh keluarga pelaku. Korban dan pelaku masih memiliki hubungan keluarga. Walaupun sepakat berdamai, pelaku tetap menerima sanksi penahanan 5 hari. Kita dengar dan tahu ada kiriman video dari teman hari Sabtu kemarin. Padahal kejadiannya itu setelah kita lakukan pemeriksaan hari Kamis tanggal 15 September 2022. Jadi setelah kita mendapat informasi tersebut dengan kiriman video dari teman, kita bergerak cepat, panggil yang bersangkutan untuk kita lakukan pemeriksaan di Polres, termasuk saksi dan korban. Jadi antara oknum polisi dan korban ini masih ada hubungan keluarga. Permasalahan terjadi, ada kesalahpahaman. Kesalahpahamannya, korban ini disuruh oknum polisi untuk memanen ikan di empangnya. Gitu. Laporan dari korban ini, laporannya hasil ikan di empang sedikit.
Sedangkan oknum polisi mendapat laporan dari pihak lain bahwasanya panen ikan di empangnya lumayan banyak, akhirnya terjadi miskomunikasi. Nah, pada saat datang kemarin dilakukan pemeriksaan, kedua belah pihak sepakat untuk damai secara kekeluargaan, dituangkan dalam kesepakatan berita acara. Gitu. Walaupun demikian, oknum polisi tetap kita lakukan hukuman